aku Viani. Nah, sekarang Viani udah ada di Jakarta Pusat, tepatnya di kantor Philately Indonesia yang sekarang berubah menjadi post blok, yaitu tempat nongkrong anak muda dan juga keluarga yang dibalut dengan sejarah dan history yang keren banget karena gedungnya masih mempertahankan arsitektur zaman dulu dan di dalamnya banyak tenan-tenan menarik kayak foto box, terus makanan enak, minuman enak dan juga spot foto yang instagramable. Gimana kalau kita cek langsung ke dalam? Dan aku juga udah janjian nih sama teman aku yang jadi program directornya Post Blok ini yaitu Wendy Putranto. Mas Wendy, aku mencari-cari kamu banget karena aku pengen ngobrol sama dia dan cari tahu ini tuh asal-usul gedung ini gimana dan apa sih yang membedakan Post Blok dan juga saudaranya M Block. Yuk langsung kita masuk ke dalam. Halo Mas Wendy. Halo. Udah sapa Detikers dulu dong Mas Wendy. Halo Detikers. Nah, jadi Mas Wendy ini merupakan program director dari PT Ruang Riang yang menaungi M Block dan Post Blok. Betul. Betul ya? Betul. Kabarnya gimana Mas Wendy, sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Jadi Mas Alhamdulillah. Wen, aku nih tertarik banget melihat Post Blok ini di sosial media rame. Oh iya kan? Terima kasih. Terus rame banget gara-gara ini bekas gedung Philately Indonesia terus dijadikan tempat nongkrong buat anak milenial. Betul. Ini ceritanya gimana sih behind story-nya ini dijadikan gitu? Iya, terima kasih Viani. Jadi memang Post Blok Jakarta ini merupakan adik kandung dari M Block Space. Adik kandung ya, oke. Dan bahkan lahirnya di tanggal yang sama di 26 September 2019 kalau M Block, kalau Post Blok 26 September 2021. Oke. Jadi 2 tahun setelah kakaknya lahir, adiknya ikutan menyusul. Nah kalau kakaknya itu orang tuanya Peruri, jadi BUMN juga yang merupakan pencetak uang Republik Indonesia ya sejak dari zaman sebelum kemerdekaan dulu. Nah kalau Post Blok ini ayah dan ibunya adalah PT Pos Indonesia. Jadi pada tahun ini kakeknya dulu di zaman Belanda itu dari tahun 1860 digunakan sebagai kantor pos. Kantor pos 1860-an ya, waktu itu masih era Hindia Belanda dan kolonial. Kemudian di tahun 1911 dipugar gedungnya oleh pemerintah pada saat itu selama 17 tahun dan akhirnya jadilah gedung yang sekarang ini yang sudah berumur seratusan tahun ini. Wow. Gitu. Memugarkan gedung 100 tahun ini ada kesulitannya nggak sih Mas? Kesulitannya sih mungkin nggak terlalu banyak karena ketika kita ditawari untuk mengalih fungsikan tempat ini sebagai ruang kreatif publik lagi, ini udah terawat dengan baik. Jadi PT Pos Indonesia telah melakukan tugasnya dengan bagus, melakukan maintenance terhadap semua tempat di tempat ini seperti kita lihat. Jadi kita hanya sekedar membersihkan, memugar sedikit ya sekitar 30%. Karena memang untuk memugar tempat yang masuk kategori bangunan cagar budaya ini nggak gampang. Kita harus melalui sidang-sidang yang dilakukan oleh tim sidang pemugaran. Itu ada terdiri timnya dari arsitek, sejarawan, kemudian urban planner di situ, ada dari pemerintah. Nah itu berkasnya aja dulu 500 halaman dulu. Prosesnya panjang ya Mas Prosesnya panjang, berbulan-bulan dan kritis forumnya. Ini untuk apa, ini kenapa dibongkar, ini gini. Jadi itu merupakan proses yang kita alami untuk melakukan pemugaran atau alih fungsi di Post Blok Jakarta. Gitu. Memilih kantor Philately Indonesia, apa alasannya nih Mas? Sebenarnya sih memang terus terang kita nggak memilih tempat ini. Tempat ini yang memilih kita. Jadi ditunjuk ya? Iya, jadi waktu itu setelah mendengar kesuksesannya M Block Space gitu ya,
teman-teman dari PT Pos Indonesia tertarik untuk mengadopsi konsep adaptive reuse ya. Kita lakukan, ini kan namanya yang usaha kita lakukan placemaking. Oke. Placemaking itu adalah upaya untuk menciptakan ruang yang tadinya idle, gedung yang tadinya abandoned gitu ya, menjadi ruang yang aktif kembali, menjadi memiliki nilai ekonomi, nilai sosial, impact secara lingkungan dan budaya gitu. Nah itu yang kita coba lakukan dengan cara menggerakkan ekosistem, berkolaborasi dengan komunitas kreatif yang ada. Nah itu yang kita lakukan di M-Block. Nah M-Block kan di Jakarta Selatan. Nah ini di Jakarta Pusat kita coba tularkan semangat yang sama gitu. Makanya teman-teman dari PT Pos Property waktu itu meeting kita di tepat setahun yang lalu lah. Meetingnya tepat setahun yang lalu. Terus bagaimana membicarakan tempat ini kira-kira cocoknya dibuat sebagai apa, akan memberi nyawa barunya nanti gimana gitu. Dan mereka tertarik dengan konsep yang kita buat dan akhirnya terjadilah gitu pernikahan. Sampai akhirnya lahirlah si Pos Blok ini. Pos Blok Jakarta. Oke. Gitu. Kalau misalnya ngomongin kesuksesan M-Block nih Mas ya, Pos Blok ini yang membedakan dari M-Block sendiri tuh apa ya Mas? Ya, jadi namanya saudara kandung pasti kan beda ya. Beda karakter ya. Biarpun kandung. Jadi kalau M-Block Space itu memang dia lebih ke anak muda gitu ya. Karakternya tuh yang Gen Z, millennials gitu ya. Hal-hal yang sifatnya urban, hip, dan berbagai macam hal yang berkenaan dengan anak muda gitu. Nah sementara kalau di Pos Blok Jakarta ini kita tujukannya untuk family gitu. Karena pendekatan yang kita lakukan ini adalah wisata sejarah nanti di sini. Karena tempat ini sangat bersejarah kan. Kita tahu di Pasar Baru ini dulu pusat pemerintahannya Batavia Baru. Ini pusat pemerintahannya kolonial Belanda di sini. Jadi ada sisa-sisa Eropa lah di kawasan Weltevreden nih. Kita nyebutnya Weltevreden. Iya, karena memang dibangun di era kolonial ya, 18-an semua rata-rata. Ada gedung kesenian Jakarta, ada Pasar Baru. Itu kan mallnya orang Belanda dulu ya, Pasar Baru gitu. Terus di sebelah ada katedral, ada juga sekolah Santa Ursula, ada kantor pos ini dulu. Jadi ya yang kita lakukan adalah melakukan pengenalan kembali wilayah di sini dan nilai sejarahnya gitu untuk anak-anak generasi sekarang dan keluarga tentunya yang tertarik gitu. Kalau dari segi market juga di sini lebih cenderung pekerja. Pekerja karena di sini banyak kantor ya Kementerian Keuangan, kantor pos karyawannya, ada BPS, ada sekolah Santa Ursula, di depan juga ada Galeri Antara gitu. Jadi tapi memang ini juga ya Mas apa namanya? Millennials juga ternyata ketarik juga ternyata. Soalnya dari tadi banyak banget nih millennials yang hunting foto di tempat yang arsitekturnya beda banget gitu. Betul. Jadi kalau bicara masalah selfie, wifi di sini rajanya lah. Betul. M-Block mungkin kalah ya karena kalau dari segi arsitektural ini juara banget tempatnya. Jadi mungkin itu yang membuat mereka tertarik hadir ke sini nantinya gitu. Kedepannya sih kalau memang nanti event-event boleh diselenggarakan ya, kita mau banyak melakukan event-event yang tadi. Yang ada apa aja tuh Mas? Ada mulai dari konser musik. Nah kalau konser musik di M-Block kan biasanya pop, indie, rock gitu ya. Kalau di sini lebih ke musik klasik, musik jazz, roncong, Hawaiian, Istanbul gitu. Musik-musik yang memang populer pada era itu. Era Dendels itu? Era Dendels, era awal kemerdekaan kita dulu, area sebelum kemerdekaan gitu ya. Itu yang mau kita coba lestarikan di sini. Makanya ada Via Batavia ini juga ya. Ini memorabilia yang menjual berbagai macam home appliances yang di zaman dulu ini. Zaman dulu, itu biar senafas dengan karakternya Pos Blok. Karena sesuai juga sama ininya Pos Blok ya, slogannya Pos Blok. Slogannya itu Arts, Culture, Entertainment in a Heritage Place. Oke. Jadi dibalut dengan sisi sejarah ya Mas ya. Gitu. Kita mencoba bagaimana narasinya ini bisa dikenal sama anak-anak muda. Mas, aku boleh nggak sih diajak keliling nih, katanya kan udah 2000 meteran. Ya, 2.400 meter persegi yang kita berdayakan ya dihuni oleh teman-teman dari UKM, UMKM lokal yang kita kurasi dari wajib hasil. Lokal ya?
Iya, sebenarnya memang kita sangat kalau seperti di M-Block juga, di M-Block semua tenan-tenannya itu lokal. Oh, oke. Karena memang tujuan kita emang hadir untuk memberdayakan ekosistem kreatif dan membuat sebuah ekosistem ekonomi yang bisa menjadi sebuah role model lah. Oke. Mereka akan sulit kalau membuka tempat di mall misalnya. Iya. Karena mall kan sangat mahal Bener. dan sistemnya sewa. Oh, kalau di sini sistemnya gimana tuh, Mas? Sistemnya di sini enggak seperti di M-Block juga, sistemnya itu revenue sharing. Oke. Jadi mereka kemarin ngirim proposal bisnis ke kita, ya kita bikin acara yang namanya post block tenant hunt. Terus siapapun yang memang punya minat untuk membuka tempat di sini bisa submit bisnis proposalnya. Mereka jelasin bisnis mereka apa, produknya kayak gimana. Terus filosofinya apa, brandnya kayak gimana, terus semua hal lah, sampai forecast pendapatan dalam setahun. Nah, mereka presentasi, ya udah kita tanggepin, dan kemudian terpilih lah nih ada 25 tenan ya. Ya, sementara ini ya di fase pertama ya. Fase pertama. 25 tenan. Nanti fase keduanya ini akan dibongkar. Ini akan dibongkar nih? Iya. Ini kan tapi dari zaman dulu nggak sih, Mas, yang ini? Ya, ini udah 2 tahunan lah ya kira-kira. 2 tahunan. Karena nanti fase keduanya itu lebih gede lagi. Ada 4.800 meter persegi di belakang tembok ini nih. Berarti sebenarnya masih luas ke belakang masih luas, ya, Mas ya? Tapi sementara ini masih dipakai oleh PT Pos untuk menampung surat-surat yang datang dari luar negeri. Nah, yang paling bikin kita beda vibes-nya nih, Mas ya, sama di M-Block, ini tuh masih ada perintilan-perintilan yang nggak dirubah sama sekali. Ya. Kayak misalnya tugu yang di sebelah sana. Oh iya. Yuk kita lihat Mas ke sana ya. Terus kaca-kaca yang kayak gini ya, Mas ya? Iya, ada kaca patri ya. Ini dari tahun 1911, ini udah eksis. Karena dulu ngerenovasinya aja 17 tahun. Wow, mereka iya butuh sih. waktu. Oke, nih Mas Wen, ini kan ada tugu yang memang dipertahankan dari dulu ya, Mas Wen? Iya. Jadi ini areanya namanya East Garden. Oke. East Garden ini memang ada monumennya di sini. Monumen untuk mengenang pahlawan revolusi. Nah, ini pahlawan revolusinya berbeda nih dengan yang kita kenal biasanya setiap tanggal 30 September kan. Karena ini pahlawan revolusi dari era akhir 50-an. Oke. Sorry, monumennya ya, tapi kalau kejadiannya ini di era sebelum, kan kita sempat dari 45 sampai 49 itu masih belum diakui kemerdekaannya oleh Belanda. Nah, orang-orang yang gugur di sini adalah pahlawan yang merebut kembali gedung ini dari kolonial Belanda waktu itu. 10 tahun kemudian mereka dibuatin monumen gitu. Dan inilah monumen yang masih ada. Makanya itu logonya tuh di samping kiri, itu logo PT Pos di zaman awal-awal kemerdekaan dulu. Makanya nggak familiar sama aku, biasanya kan ada burungnya kan, Mas ya? Oh, itu logo zaman dulunya logonya PT Pos PT ya? Pos tahun 50-an, akhirnya diganti. Nah, akhirnya ya tempat ini sekarang memang kita buat untuk outdoor space buat customer, untuk duduk-duduk ya, makan. Mungkin sore ya, paling enak sih di sini menikmati suasana sore. Nanti ini bekas berangkas ya? Boleh kesini nggak kita, Om? Oke, ini ya bekas berangkas ya, Mas ini berangkas dulu penyimpanan barang-barang berharga dari PT Pos dari zaman Belanda. Dan masih berat ya, Mas ya? Diubah fungsi, masih tebal segini. Wow. Fungsinya kemudian diubah gitu menjadi tenan sekarang nanti dari roti bakar Kemang. Oke, ini juga kalau lihat dari dindingnya tuh kayak tebal banget ya, Mas ya? Iya, ini menghindari ini. 50 cm? Lebih. Wow. Berangkas duit, berlian dulu. Terus aku lihat di sana juga kayak ada bekas loker-loker surat ya, Mas ya? Oh iya, betul. Masih dipertahankan, boleh kita ke sana ya, Mas? Boleh. Yuk, let's go kita lihat ke sana. Oke, Mas Wen, ini sebelum kita nyampe ke tempat loker surat, ini juga ada tenan yang paling rame, bener nggak sih? Iya. Coba kita kesini. Photomatics ya? Yes. Ini sama nggak sih seperti yang ada di M-Block ya? Iya betul, ini tenan yang juga ada di M-Block. Kalau di sana nama aslinya Photomatics. Cuma karena ada di dalam tenannya Konektun, mereka jadi orang lebih kenal sebagai Konektun. Tapi kalau di sini memang nama aslinya sebenarnya Photomatics. Dia memang fasilitas foto bareng di dalam sebuah box yang biasa dulu dilakukan di mall-mall Jakarta tahun 90-an. Iya. Konsep foto bareng, konsep
dalam sebuah ruangan ini juga menjadi satu daya tarik yang kuat. Dan salah satu yang bikin viral juga ini ya, Fotomatic ini. Ini TikTokers pasti mencari ini. Kalau kita cobain langsung gimana nih, Om? Yuk, silakan. Yuk, let's go. Waduh, udah selesai kita foto box. Sekarang kita ke lorong yang sebelah sana ya, Mas ya? Yuk, let's go. Ini di atas ini yang ini ya, Mas, Cultural Hall. Ini Cultural Hall. Kita berada di West Garden sekarang ya. West Garden ya? West Garden tuh nggak dibikin ini juga, Mas? Duduk-duduk? Belum, karena nanti rencananya ini kan akan ada bakmi sejuk di sini. Ya, mungkin nanti akan kita berdayakan juga di sini buat ada akustik set misalnya ya, live akustik di sini atau live music gitu ya. Nobar gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang bisa diadakan di wilayah outdoor. Oke, yuk kita sekarang ke sana, Mas. Nah, ini juga salah satu peninggalan dari gedung Philately Indonesia yang nggak dirubah ya, Mas? Ya, jadi ini dulu adalah kotak pos surat dari zaman kolonial Belanda dulu. Jadi ini PO Box ya, kalau kita tahu dulu post office box. Nah, ini bisa disewa oleh masing-masing customernya PT Pos. Bisa juga menjadi tempat buat ngirim surat. Karena dari kantor pos suratnya langsung dimasukin ke sini, nanti orang yang punya PO Box tinggal datang buka kunci, dapat surat apa aja gitu. Dulu begitu. Dulu begitu ya? Belum ada email. Belum ada WhatsApp juga tuh. Belum ada WhatsApp. Jadi tapi ini bisa jadi tempat spot foto baru. Ini soalnya ada yang upload soalnya di Instagram. Oh gitu. Di sini. Makanya kayak ini di mana ya yang ada loker-loker suratnya. Aku mencari ternyata ada di sini gitu. Iya. Sengaja nggak dikeluarin atau nggak dibongkar kah atau memang nggak boleh? Tadinya ini bukan di sini sih tempatnya. Ini gitu. Aslinya di dalam. Di sini, di sebelah sini. Ya, ini memang kita pindah ke sini biar lebih ya itu tadi orang bisa mengabadikan mereka bareng PO. Ini kan pemandangan yang ini ya, langka lah. Gak pernah sih Mas ngeliat nggak sih? Anak-anak yang generasi Anak-anak sekarang gitu, nggak pernah ngeliat. Ini apa gitu pada nanya-nanya. Iya. Dulu sih ya tempat-tempat ini sih barang-barang berharga, surat-surat berharga disimpan di kantor pos itu. Karena lebih safe kan dibanding di rumah, takut kebakaran dan sebagainya. Iya. Tapi berapa persen sih Mas dari seluruh gedung ini direstorasi atau nggak dimugarkan oleh pihak Pos Blok Indonesia ini? Nggak terlalu banyak sih ya, mungkin hanya 25-30% aja yang dipugar. Karena memang nggak boleh mengalami pemugaran yang serius. Itu semua yang dari mulai ngebolongin apapun, sekecil apapun tuh harus ada persetujuan. Oh iya? Harus. Ganti lantai, ini kan lantainya masih kayak dulu ini banget. Enggak, ini lantainya benar-benar asli masih ya? dari zaman dulu. Tegel ya, apa sih Mas namanya ini? Kalau ini tegel dulu ya, ubin zaman dulu. Tapi kalau yang lebih mahal lagi itu yang di depan, yang di Great Hall. Di hall utamanya itu memang dari zaman Belanda. Jadi marmer yang diimpor dari Belanda. Oke, kalau misalnya kita lihat Cultural Hall boleh Mas? Oh iya. Nah, kalau ini Cultural Hall memang menjadi pusat untuk event. Jadi di fase pertama ini nanti event-event pameran, ya, event-event seni budaya, konser musik gitu. Itu akan diadakan di sini. Makanya ini udah ada panggungnya. Ini panggung dari zaman dulu kah atau memang? Oh enggak, ini baru. Oh baru. Baru kita bangun dan sebenarnya emang belum diresmikan juga, belum ada event nih yang dilakukan di sini. Jadi nanti kita nunggu setelah diresmikan baru berjalan. Ini kapasitas ininya sekitar 150 orang. 150 orang? Ya. Bisa disewakan untuk komunitas kah atau? Iya, memang bisa? ini terbuka untuk disewakan oleh berbagai macam pihak. Mau jadi tempat seminar bisa, meeting room bisa, mau jadi conference yang kecil-kecilan bisa gitu. Oke. Jadi semuanya dibuat di sini. Nanti kalau saatnya mereka break, perlu makan bisa langsung ke tenan gitu. Wah, serba multifungsi ya, serba guna nih gedung. Betul. Kalau bahasa ini Indonesia ruang serbaguna. Ruang serbaguna, ya bener. Aku kayaknya rasanya pengen langsung jajan-jajan sama foto-foto. Boleh nggak sih? Sip, kita mau lihat yang depan mungkin udah? Boleh. Ini setelah kita ngobrol-ngobrol dari dalam, akhirnya kita ke depan lagi.
Dan ini ada tempat jalan untuk ini ya Mas ya, difabel itu ya? Iya, ini untuk area difabel, untuk akses. Kalau ini emang area veranda ya. Oh, ini namanya veranda? Ya, veranda ini buat tempatnya orang nongkrong, makan minum ya, al fresco dining. Kalau ini pedestrian. Oh, ini pedestrian ya? Ya, untuk pejalan kaki. Jadi memang ada kemiripan juga dengan di M-Block. M-Block kan juga ada area pedestrian. Parkirannya juga kita hilangin di sini. Tujuannya memang untuk mengajak orang-orang Jakarta lebih sering berjalan kaki. Oke, dan parkirnya di Gedung Kesenian Jakarta. Oh, sengaja nggak ada parkiran di sini nggak ya? Ada. Sama jadi kayak biar foto-foto juga lebih keren. Benar sih, benar. Gedungnya kelihatan. Iya. Terus katanya dengar-dengar katanya ini juga mau ada bikin tour di gedung-gedung sekitar Postblok ya? Jadi ada programnya nanti Heritage Walk namanya. Jadi buat turis-turis domestik ataupun turis-turis asing yang mau mengenal wilayah di sekitar Postblok ini ya? Sekitar Pasar Baru atau Weltevreden ini bisa ikut tour Heritage Walk-nya Postblok. Wow. Jadi turnya jalan kaki, nanti ada guide yang nemenin dan guide itu akan menceritakan lokasi-lokasi bersejarah ya, gedung ini, kemudian gedung kesenian, kemudian ada Pasar Baru, itu kan dari tahun 1820. Ada gedung Antara, tempat pertama kali proklamasi diumumkan ke seluruh dunia. Ada Santa Ursula, ini juga dari tahun 18-an sekolah, ada katedral, kemudian ada lapangan banteng. Jadi hampir seluruh tempat di sini punya cerita, punya narasi yang kayaknya untuk anak-anak zaman sekarang perlu diceritain lagi nih. Biar mereka lebih mengenal kotanya gitu. Paket lengkap ya. Berarti bisa belajar sejarah juga di sini, nongkrong juga dan juga foto-foto, bikin konten buat Instagram ya Mas ya. Sambil belajar sejarah deh. Sambil belajar sejarah, lengkap. Jadi ini family friendly, terus kalau misalnya mau jalan sama pacar juga bisa, teman-teman juga bisa, pokoknya paket lengkap ya Mas ya. Sip. Mantep banget. Silakan datang teman-teman. Kita nongkrong sambil belajar sejarah Batavia, sejarah Jakarta di era zaman dulu. Oke deh Mas Wendy, thank you banget nih udah ngasih info. Sama-sama Viani, teman-teman Detikers, terima kasih banyak. Aku langsung mau masuk ke dalam lagi sih, mau foto-foto pasti. Kalau gitu makasih ya Mas Wen. Sama-sama, terima kasih. Kita berpisah di sini kali ya. Iya. Dadah Mas Wen. Dadah. Nah sekarang Viani mau nyamperin teman aku nih, Intan dari Detik Travel. Kita udah janjian mau hunting foto bareng dan jajan di kawasan Postblok Jakarta. Yuk kita lihat ada tenan apa aja sih. Walk away on display 1, 2, 3 a day. I'm on my way. Tiptoes after glow. I know you wanna take me home. I'm on my way. OMW, on my way to you. Good at what I do. OMW, on my way to you. Yang paling menarik buat kalian waktu datang ke sini tuh apa sih? Kalau dari aku yang paling menarik itu mungkin foto boxnya ya. Sama aku juga, karena pengen foto-foto. Seru banget, ini kebetulan konsepnya emang fresh banget kan. Cagar budaya dikembangin lagi, yang di sana dari Museum Uang, yang ini dari Museum Pos. Mantap. Iya sih, tertariknya dari arsitekturnya ya, jelas karena kan bekas Pos Indonesia terus dijadiin creative space, jadi tertarik banget. Kalau gue sih emang karena suka foto-foto ya, jadi kayak kalau ada tempat yang baru gitu emang kayak wajib datang, apalagi kan kebetulan sekarang lagi di Jakarta, jadi haruslah wajib kesini, tempatnya sih oke banget. Kan kita udah lama PPKM, tempat nongkrong itu harusnya ya mungkin anak-anak juga bete kali ya di rumah terus gitu, jadi emang harus diperbanyak sih sebenarnya. Pasti sih, kalau misalkan promosi kebetulan udah ngepost berapa kali dan responnya lumayan bagus. Pasti banyak banget yang suka untuk datang ke sini dan penasaran sih rata-rata. Kebetulan tadi juga udah ambil beberapa footage buat di TikTok, jadi buat promosi karena emang oke banget tempatnya. Coba lihat. Wih, bagus kan? keren banget.
Nah, Detikers, aku udah selesai jalan-jalan nih di Post Blok Jakarta yang tempatnya tuh ada di Gedung Philately Indonesia ya. Nah, ini Intan juga dari Detik Travel juga udah keliling-keliling. Menurut lo gimana nih tempat si Post Blok Jakarta ini? Menurut gue ini tempat yang bagus banget dan unik ya, karena ini dulunya adalah cagar budaya, tapi diubah jadi tempat nongkrong yang kekinian. Terus kita juga bisa lihat nih arsitektur dari zaman Belanda masih dipertahankan, kayak nih lantai marmer, Kaca patri. Terus Terus ini juga nih gitu lucu kan. banget ya, kayak Iya. undakan kayak gini. Ini PW banget loh buat traveler yang mau santai atau sambil kerja. Di sini juga oke banget sih tempatnya. Kalau traveler datang ke sini nih, jangan cuma foto-foto aja, tapi juga bisa belajar sejarah nih, mulai dari sejarah pos, terus ada perangko juga. Terus di sini juga ada nih salah satu toko yang menjual barang-barang antik gitu. Jadi bisa sambil liburan sambil belajar juga. Bener, dan juga kuliner di sini enak-enak loh. Oh ya, Tadi kita sempet jajan-jajan kayak kenyang banget dan enak ya. Jadi buat yang nggak tahu mau berakhir pekan kemana, kita rekomendasiin ke Post Blok yang ada di dekat Pasar Baru ya. Dekat Pasar Baru. Sekali lagi itu, terima kasih udah nonton Viral episode kali ini. Viani pamit. Intan juga pamit. Dadah!